Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan sudah saya terangkan tentang kabel lever interlock ya. Nah, sekarang cara mengatasinya dengan cara kalibrasi kan. Bagaimana cara mengkalibrasinya ya? Cara mengkalibrasinya ada tiga macam ya. Mungkin yang pertama kemarin bisa, kalau teman-teman punya test pen, sebenarnya saya bisa membuat ini test pen ini secara mudah dengan kepala charger ya, yang 5 volt ya, asalkan 5 volt. Ntar yang dikasih arus itu ya, ntar kalau kepala charger ada 2 kabel kan, kan udah 5 volt. Nah, ntar kabel nomor 1 dikasih yang ada arusnya 5 volt, dikasih nomor 3 disambungkan ke yang groundnya disambungkan ke nomor 1. Tapi kalau dengan metode ini teman-teman harus menggunakan AVO ya. Ntar nomor 2 ini teman-teman ukur dengan nomor 1. Jadi kabel nomor 2 menggunakan AVO dengan nomor 1 ini harus 2,5 volt. Jadi sederhana ya. Jadi mungkin teman-teman kalau di lapangan punya power bank, terus sambungkan saja dengan kabel yang sudah dimodif. Power bank itu 5 volt ya. Ya pokoknya yang inputannya 5 volt lah. Power bank saya yakin 5 volt ya. Power bank, terus teman-teman kasih kabel itu, kabel yang positif mana diukur pakai AVO, sambungkan saja ke nomor 3 yang positif, nomor 1 yang negatif. Ntar yang nomor 2 ini teman-teman ukur pakai AVO 2 dengan 1. Nah, hasilnya harus 2,5. Levernya jangan digerakkan syaratnya. Nah, sini aja ya, hasilnya harus 2,5. Jadi untuk potensio Y, berarti kalau mau ngecas ya berarti yang bagian kiri ya, karena tadi sudah saya jelaskan ya. Ini kan, ini misalnya menghadap ke atas gini ya, di sini ada potensio, di sini ada potensio. Nah, misalnya untuk ngecas potensio Y sini, berarti kabelnya harus di sini dulu kan. Ntar yang digerakkan ke yang diubah yang sini. Oh ya, yang di sini kan. Ini harus netral, jangan digerakkan ke depan atau ke belakang. Gitu. Kalau kemarin pakai test pen yang sudah dibuat ya, ya mudah aja. Tutorialnya ada kayaknya itu di video sebelumnya, harus dipasin 2,5. Ini langkah pertama dengan tes pen ya. Pertama. Yang kedua dengan apa? Melihat menu 2 atau menu rahasia lah. Ntar teman-teman bisa lihat di menu rahasia, khususnya di controller elup ya, elup, karena ini sebelumnya teman-teman kalau bagian 1 ini ada 5 ya, 1 2 3 4 5. 1 ini menjelaskan tentang power ya. Yang perlu dilihat adalah power 1 ya. Power 1, ntar ada power 5 1 sama power 5 2. Tapi 2 jangan dilihat, yang fokus dengan power 1 ini. Karena ini yang menyuplai kabel nomor 3 ke 4 potensio ya. Ke masing-masing potensio di suplai oleh ini. Groundnya ya ntar ada ground juga ya di sini. Tadi kalau ground kayaknya nggak diterangin ya. Kalau dia, nah, ntar menu kedua ini dia akan muncul yang teman-teman perlu pelototin, yaitu ada 1 harusnya analog input, terus 0, urutannya ada 0 1 2 3 4 5 6 7 sampai banyak lah, kayaknya sampai 32 atau berapa, saya lupa ini. Yang harus di teman-teman pelototin ini ada analog input nomor 3 4 5 6 7 8 9 10, analog input 6 an in 9 an in 12 an in 15 an in 18 an in
21. Ini kabel 2, maksudnya output sinyal. Yang ini kabel 4 atau yang center. Ini yang penyapu. Jadi nomor 2 ini penyapu, ini berarti penyapu ini penyapu ini nomor 2 ini dihubungkan dengan ini yang masuk ini. Kalau nomor 4 itu ini. Nah, punyanya siapa? 0 itu dimulai kiri LY. Jadi lever kiri potensio Y itu ya yang berada potensio kan gini. Ini ada left, ini ada right. Ini ada potensio, ini potensio. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Jadi di sini potensio ini. Terus ini kabel 2 ya sama aja, output sinyal LE 12 sama di sini loh ya, yang ini loh. Berarti RY. Terus 18 sama dengan ini berarti RE. Kalau ini berarti senternya yang atasnya ini, berarti center kan kabel nomor 4, berarti punyanya atasnya ini. Sini sama aja, center punyanya potensio RY. Ini sama aja, 4 kabel 4 ini yang center atau center punyanya RE. Jadi begitu. Kalau teman-teman sudah memastikan center ini bagus, ketika keempatnya ini bagus, ya berarti potensio masih bagus. Nah, kalau saya senternya misalnya, kalau patokan saya sendiri ya, kalau di bawah 45 sampai 2,55 ini masih saya gunakan ya. Kalau udah di bawah 2,45 ini menurut saya udah jelek. Tapi kayaknya nggak ada kalau di bawah 2,45 atau di atas 2,55 ini kayaknya belum ada. Jadi kalau masih di sini ya saatnya kita lakukan pengecasan pada ini. Nah, cara lihatnya di mana? Kita misalnya lihat analog input. Ini kok hasilnya 2,39 misalnya gitu ya. Nah, teman-teman adjust, berarti yang ini yang di adjust lever ini paskan sampai 2,5. Misalnya di sini LX ini ketemu 2,58. Nah, teman-teman yang perlu di adjust berarti potensio ini. Ini cara pengejasannya ada di video sebelumnya ya. Cuman nggak secara jelas ya. Ini ntar ada lock nut kecil, ada lock nut yang menempel di lever ya. Ini lock nut kecil dulu dipasin sebisa mungkin 2,5. Kalau susah ya, tapi ya sangat sensitif ya. Ya mendekati 2,5 lah. Kalau udah mendekati 2,5 baru lock nut yang besar yang di adjust. Nah, gitu. Terus yang RY ini misalnya 2,40 berarti RY ya, berarti potensio ini yang di adjust. Ini menggunakan menu rahasia ya. Ini ada yang lagi nomor 3 menggunakan avometer. Saya rekomendasikan menggunakan Sanwa yang digital ya. Yang digital yang harganya 400 ribuan 500 mungkin sekarang, 500 ribu ya. CB 800A kalau nggak salah mereknya ya, lupa saya. Soalnya saya pernah compare dengan Flux ya. Flux tulisannya kayak gini mungkin ya. Harganya sekitar 4 juta ya. Ini dia ketika mengukur resistan ini saya sambungkan antara prob positif dengan negatif itu 0,2 ohm. Sedangkan jika menggunakan Sanwa itu 0,0 ohm. Jadi kalau Sanwa ini lebih bagus ya, terus lebih cepat dia ya. Makanya saya jika troubleshooting suka menggunakan Avo yang ini daripada yang harganya 4 juta ini ya. Karena apa? Ini
masa kabel yang positif dengan negatif yang untuk ngukur itu jika disambungkan harusnya kan hambatannya 0, ini masih terbaca 0,2 ohm, berarti di kabel itu masih ada hambatannya. Makanya saya kurang suka menggunakan AVO flux, jadi saya rekomendasikan dengan ini. Nah, caranya gimana? Caranya kan kita sebenarnya ya harus melihat menu ini dulu sih. Senternya kalau bagus, misalnya senternya bagus ya patokannya kan senternya ya, misalnya senternya 2,48 atau 2,49 masih berani. Tapi kalau senternya udah 2,45 menggunakan ini tidak berani saya. Syaratnya berarti syaratnya senter nomor 4, kabel nomor 4 ini harus 4,8 sampai 5,2, harus ini. Kalau enggak ini saya kurang berani. Gimana caranya? Nah, ini kan untuk biar sama-sama ya, jadi kita harus ngepasin ke sini ya. Jadi di situ kan ada kabel nomor 4 untuk center, terus kabel nomor 2 untuk penyapu ya, atau wiper, atau yang bisa digerakkan ya. Nah, ini teman-teman ntar di konektornya setiap ini ada 12 pin ya. Konektornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang perlu diperhatikan misalnya kabel 2 ini dengan 4 ini, 8 ini dengan 10 ini. Teman-teman menggunakan AVO, misalnya ini bagian kiri dulu ya, kiri kita mau mengejas yang potensio LY ini berarti yang perlu diperhatikan kalau LY itu 2 dan 4. Ntar teman saya lupa ingat ya, bisa teman lihat di shop manualnya lah, 2 dan 4. Kalau LX itu berarti 8 dan 10, sedangkan RY ini malah kebalikan yang di atas ya, 8 dan 10. RX berarti 2 dan 4. Nah, ini jadi ntar ada konektor teman-teman lepas di dalam lever itu, levernya jangan digerakin ya. Nah, teman-teman kasih kabel ini kalau bisa membuat konektor lagi ya, konektor yang mata pinnya 6 juga seperti ini, atau kalau enggak buka konektor ya kabel dikerimping, terus ini 2 dikerimping kan biar bisa dipakai semua. Kalau lebih bagus ya konektor dikerimping, dimasukkan ke 2, dimasukkan ke 4. Ntar kabel itu dikupas, 2 yang udah dibikin tadi dikupas, terus tempelkan dengan prop negatif dengan prop positif. Yang 2 misal 2 dengan prop negatif, terus 4 dengan prop positif. Ini dibolak-balik nggak apa-apa, teman-teman kasih multimeter di hambatan, ngukurnya di hambatan. Nah, sebisa mungkin harus hambatannya harus 0 ohm. Jadi misalnya ada 50 ohm ya, teman-teman harus kalau semakin kecil itu semakin bagus. Karena apa ya, kalau hambatan ini misalnya penyapu kan di sini, nah misalnya melencengnya semakin jauh kan hambatannya kan semakin besar, ini sama ini kan semakin besar. Makanya jika semakin menempel ke nomor 4 berarti hambatannya semakin kecil. Jadi teman-teman harus misalnya melenceng udah 80 ohm, nah teman-teman harus dipaskan ke 0 ohm kalau bisa, tapi susah pasti naik ya. Kalau bisa di bawah 30 ohm lah, di bawah 20 ohm, di bawah 20 ohm. Kalau nggak bisa ya yang paling dekat dengan 0 ohm. Kalau 0 ohm kayaknya susah ya, dengan sambil diputar-putar. Kalau misalnya LY yang diputar locknya tadi loh ya, adjuster ya, berarti kalau LY
berarti kan kita yang perlu di-connect itu berarti kita harus ngelepas kabel konektor yang level kiri berarti bagian potensio X. Berarti misalnya yang ini, misalnya teman-teman mau ngukur ini, berarti konektor yang potensio ini harus dilepas. Ini jadi satu ya, dua-duanya dijadikan satu. Dilihatlah yang menuju ini. Nah, ntar pin nomor 2 dan 4 teman-teman ukur pakai ohm. Nah, ntar yang digerak-gerakan yang ini. Kalau yang konektor kiri bagian Y. Begitu juga seterusnya. Kalau LX ya berarti kabel nomor 8 dan 10. Bikinnya cara pengukurannya ya sama dengan AVO, pasang ke ohm hambatan, terus tadi pinnya dimasukkan ke pin nomor 8, pin satunya dimasukkan dengan pin nomor 10. Ini ada kabel panjang ya jangan panjang-panjang lah, dikupas, terus ntar probe-nya dililitkan ke kabel yang sudah dikupas tadi, misalnya 8 di probe negatif, 10 probe positif. Ntar dibiarin aja AVO-nya sama teman, tinggal lihat aja, lever jangan digerakin, tinggal muter potensio LX. Berarti LX itu ya yang sini, yang di otak-atik. Tapi ntar ini teman-teman dilihat lagi ya jalurnya apakah benar apa. Ya teman-teman bisa mengurutkan juga sih di sini, di di levernya, kabelnya diukur dulu kontinuitasnya, misalnya 2 ini masuk ke nomor berapa, bisa diukur. Nah, intinya harus dilihat dulu, ini harus 4,8 sampai 5,2. Saya yakin aman kalau ini center ini, soalnya belum pernah muncul error center out of rank ya, belum pernah muncul. Jadi harus ke 0 ohm. Nah, ini ketiga cara simpel. Kalau saya besok ini kan baru mau melakukan ya rencananya, mungkin tidak usah bawa test bank yang repot, mungkin dengan cara metode 2 dan 3. Kalau misalnya 2 ini servis stop kontak baterainya lagi dimatikan, berarti opsinya menggunakan 3. Jadi menurut saya, tapi sebelumnya waktu sebelum menggunakan 3 ini harus dilihat ini dulu. Kalau masih 2,49 langsung digas saja pakai avometer. Misalnya teman-teman lagi servis baterainya kok disconnect, ini bisa menggunakan ini. Kalau menggunakan test band kan harus membawa ya. Kalau avo kan biasanya kita sebagai mekanik kan sudah dibawa. Tapi ya teman-teman sebelum menggunakan avo harus dites dulu ya. Probe positif dengan negatif harus ditempelkan, diukur ke resistannya berapa ya. Kalau misalnya resistannya udah 0,4 ya kurang bagus juga. Soalnya saya pernah menemukan juga dengan avo ini sudah melenceng ya. Avo ini menjadi 0,4. Wah, ini avonya udah mulai suloyo ya, kabelnya udah nggak bagus berarti. Kalau fluk ini udah menggunakan 2 kali fluk, pasti yang baru ini 0,2. Kalau ini yang baru masih 0,00 ohm. Tapi pernah udah lama avonya saya gunakan 0,4. Jadi teman-teman harus mengetes dulu ya sebelum mengecas menggunakan avo. Positif negatif, kalau hasilnya 0,0 ohm langsung menggunakan avo, aman bosku. Jadi begitu. Mudah-mudahan sharingku di hari ini sangat bermanfaat ya bagi teman-teman ya. Biar tidak ada trouble interlock lagi ya, interlock. Nah, ini aku masih dalam masa coba juga ya, karena belum melakukan ini ya. Kalau kemarin soalnya baru menemukan ya, ternyata akar masalah dari trouble interlock saya baru paham. Dan kabel nomor 4 ini yang dulu saya pernah mau modif dengan potensio yang di pasaran ya, tapi berhubung ada kabel nomor 4 ini yang bikin susah. Kenapa sih kok dibikin nomor 4? Sehingga saya nggak bisa modif dengan potensio yang saya belikan di pasaran. Karena apa? Ini harganya satu potensio bisa mencapai 8 juta di pasaran yang 2 kilo ohm. Kalau teman-teman bisa lihat di Shopee itu cukup dengan 2000.
2000 dengan 8 juta bro, tapi ya jelek, nggak bagus. Tapi ya selisihnya kan banyak kan ya, pengen modif tapi berhubung ada nomor 4 ini ya udah susah nomor 4 ini. Nah, terus apa lagi ya, ya saya akhirin dulu ya rekan-rekan ya. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.